Selamat pagi guys, ini hari saya mau review panah ikan saya yang diperbuat daripada besi tahan karat ataupun orang kita biasa panggil stainless steel. Ini batang panah dia ada punya pemegang. Dia tidak diikat di batang panah, dia ada pemegang, dia akan berhenti di sini dan berhenti di depan sini, dia tidak akan terlepas. Ada getah size besar, getah senang, boleh dipasang di sini, boleh buka dan pasang di bagian ini, dan punya spring stainless steel juga. Batang panah pun stainless steel, cuma bagian sini menggunakan aluminium. Yang ini dia punya stabilizer, batang panah stabilizer. Dia tidak akan bergeser satu batang panah nih untuk batang panah melepas dari sini. Dia cuma bergeser di sini dan di sini, mengurangkan geseran dan bunyi bising. Ini kita punya flipper. Kenapa kedudukan flipper kita di atas, tidak di bawah seperti ini bila kita memanah? Tujuan dia bila kita memanah di kawasan batu-batu karang yang nipis, yang tebus. Jadi bila kita timbak, dia tidak akan menyangkut. Jadi kita boleh tarik terus batang panah yang tembus karang. Kalau flipper kita di bawah, bila dia tembus batu karang, kita akan susah untuk mencabut batang panah. Jadi itulah sebabnya flipper kita di sebelah atas, bukan di sebelah bawah begini. Sebab kita tidak mau bila kita panah flipper dia terbuka, tersangkut. Jadi otomatis kita kena pasang di atas. Oke, ini kita punya flipper. Sebenarnya flipper ini panjang, tapi balik-balik dipakai dia jadi pendek. Cuma kita belum lagi ada masa membuat batang panah yang baru. Ya sebenarnya ada pisau di bawah ini, tapi sudah pendek dan tumpul, tapi boleh lagi pakai sebab walaupun tumpul kita ada kekuatan getah karet yang kuat, jadi boleh menembus sisik ataupun badan ikan dengan mudah walaupun pendek dan agak tumpul. Kita menggunakan rod yang kecil
rod stainless steel untuk tempat ikat tali. Jadi dia punya talinya agak besar sedikit sebab kita punya kekuatan getahnya agak kuat. Jadi kalau tali ini kecil dia akan putus. Sama juga dengan ini, kita menggunakan batang pipe yang sesuai dengan batang panah, dipasang lagi dengan rod steel supaya ada tempat mengikat seperti ini. Jadi dia tidak akan putus, sesuai dengan kekuatan karet getah dengan tali dengan bahan-bahannya. Ini lubang tempat kita untuk melihat kalau ada masalah bagian dalam ini. Ini batang panah masuk dari sini. Jadi kalau ada tidak dapat keluar ataupun tidak dapat masuk, kita boleh melihat dari sini. Sekarang ini kedudukannya oke. Ini kita punya picu, sini kita punya tempat sangkut, ini batang panah. Jadi ini sama picu dia berbeza, lain bahagian kerja ada. Oke guys, ini kita punya stabilizer. Cara dia berfungsi, bila ini getah dipasang di sini, dia akan menekan di batang panah. Jadi stabilizer berfungsi sebagai mengurangkan geseran batang panah sama senapang. Jadi maksudnya ini batang panah cuma berlaku geseran di sini dan di sini. Jadi kalau kita lepas picu, dia akan terlepas dari sini. Cuma di sini siap berbunyi geseran. Jadi bila lepas dari sini, dia akan bergeser cuma di sini. Bisa dengan senapang yang biasa, kalau ditarik sini dilepas, satu batang panah akan bergeser di satu badan senapang. Selamat pagi teman-teman, kawan-kawan semua. Oke, sekarang kita mau tes kita punya panah. Baru kena ganti getah. Oke, bahan uji kaji kita botol. Jangan lupa sarung tangan, snorkel dengan cermin mata. Tapi sungai kita agak cetek disebabkan kemarau. Oke guys, lanjut. Oke guys, kita punya panah sudah siap. Kita pakai satu getah saja. Satu getah kita simpan di bawah di tempat rehat. Di sini kita tarik satu batang panah saja. Jadi kita punya sasaran botol ada di dalam. Jadi lanjut. Oke guys, botol tebus juga. Oke, lanjut.
guys, kenapa kita menggunakan aluminium di sini? Ini nama dia pengawal arah batang panah. Di sini kita mesti menggunakan bahan yang tahan dan lembut. Kita tidak boleh menggunakan bahan yang tahan dan keras, sebab dia akan merusakkan batang panah kita. Jadi kita boleh pilih menggunakan aluminium ataupun plastik, tapi plastik mungkin tidak tahan lama. Jadi kalau aluminium dia tahan lama dan lembut, jadi mengurangkan risiko batang panah kita rusak ataupun tersangkut di tempat menyangkut nih getah karet panah. Dan kenapa kita perlu bahan yang tahan karat dan tahan lama, sebab panah kita akan getah dan tali dia akan rusak juga. Jadi kalaupun rusak tinggal kita ganti tali dengan getah karet saja. Jadi bagian lain tuh siap sedia untuk dipakai. Jadi memudahkan kita. Inilah panah ikan kita. Semua diperbuat dari stainless steel, besi tahan karat, spring besi tahan karat, semua besi tahan karat. Jadi kita tidak perlu risau kalau kita memanah di laut, tidak akan berkarat, tidak payah disiram air biasa pun tidak akan berkarat. Ini kita boleh pakai di sungai, pakai juga di laut. Bab panjang dia baru kurang 3 kaki dari ujung sini sampai ujung sini, 3 kaki. Oke teman-teman, tunggu kita akan memanah di laut.